Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Wai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi di layar YouTube masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mata pelajaran fikih untuk kelas 8, yaitu sujud syukur. Kemarin kita sudah membahas tentang sujud syahwi dan sujud tilawah. Nah, sekarang sujud syukur. Langsung saja, apa itu sujud syukur? Nah, pengertiannya secara bahasa, sujud syukur berarti sujud terima kasih. Sedangkan menurut istilah, sujud syukur berarti sujud yang dikerjakan apabila seseorang memperoleh kenikmatan atau hal yang menyenangkan, dan bisa juga ketika terhindar dari bahaya atau dari bencana. Ini sujud syukur. Jadi misal kalian mendapat suatu kabar yang menyenangkan, nah itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian hukum sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Dari Abu Bakar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Nih, jadi hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya rukun sujud syukur. Ada 5. Yang pertama yaitu niat. Niatnya, lihat itu tulisan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Yang keempat salam. Yang kelima tertib. Jadi sujudnya sekali ya, enggak 2 kali tapi sujudnya sekali. Kemudian sebab-sebab sujud syukur. Yang pertama yaitu karena mendapat kenikmatan dari Allah. Kedua, karena mendapat berita yang menggembirakan. Ketiga, karena terhindar dari mara bahaya. Nih, misal kalian dapat kabar, misal kalian lagi pingin HP, kemudian tiba-tiba ada yang ngasih HP. Nah, itu kan kalian mendapatkan kenikmatan dari Allah ya, atau mendapatkan kabar yang menggembirakan. Nah, ini disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Kemudian juga misal terhindar dari mara bahaya, hampir kecelakaan, kalian terhindar dari kecelakaan. Nah, ini disunahkan untuk sujud syukur. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat ini juga pernah melakukan sujud syukur. Nah, Nabi Muhammad ini pernah melakukan sujud syukur itu ketika pertama menerima surat dari Ali bin Abi Thalib tentang masuk Islamnya suku Hamzan. Nih, kemudian yang kedua yaitu ketika Nabi Muhammad menerima informasi dari malaikat Jibril bahwa orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad itu akan diberi rahmat dan keselamatan. Jadi misal kalian ingin diberi rahmat dan keselamatan, rajinlah membaca sholawat. Kemudian para sahabat juga pernah melakukan sujud syukur. Di antaranya adalah Ka'ab bin Abdul Malik ketika menerima informasi bahwa taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib menemukan mayat Zas Sudaiyah. Ini salah seorang Khawarij ya, di antara mayat orang-orang Khawarij. Kemudian yang ketiga, Abu Bakar Siddiq ketika mendengar kematian Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu. Beliau, para sahabat melakukan sujud syukur. Selanjutnya, cara melakukan sujud syukur. Jadi sujud syukur ini hanya boleh dilakukan di luar sholat. Kemudian caranya yaitu dengan melakukan sujud sekali sesuai dengan rukun sujud syukur. Jadi caranya tadi, pertama niat, kemudian takbir atau takbiratul ihram, kemudian yang ketiga sujud, yang keempat salam. Selain itu juga disyaratkan harus suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat.
Nah, bacaannya ini sama dengan bacaan sujud tilawah kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacanya, jadi sama dengan bacaan sujud tilawah. Selanjutnya perbedaan sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Sujud sahwi ini dikerjakan jika seorang lupa jumlah rakaat, lupa mengerjakan salah satu rukun, atau lupa tidak mengerjakan sunnah ab'ad sholat. Ini sujud sahwi. Kemudian dilakukan di dalam sholat. Nah, sujud tilawah ini dikerjakan ketika membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah. Ayat sajadah kemarin sudah saya jelaskan, dan kalau di Al-Quran itu ada tandanya, biasanya gambar semacam kubah masjid di Al-Quran itu. Kemudian bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini sujud tilawah bedanya. Jadi bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian sujud syukur ini dikerjakan ketika mendapat kenikmatan, mendapat berita baik, atau terhindar dari bahaya. Kemudian sujud syukur hanya dilakukan di luar sholat, jadi nggak bisa di dalam sholat, hanya di luar sholat. Selanjutnya persamaan sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Persamaannya sahwi, tilawah, dan syukur yaitu sama-sama sebagai bukti tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian sujud tilawah dan sujud syukur ini dilakukan satu kali, sama-sama satu kali ya, tilawah dan syukur. Kalau sujud sahwi ini 2 kali. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.